Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaifa halukum adik-adik semua? Kembali lagi sama Kak Roni dan Kak Muhammad. Nah, kali ini kakak punya cerita baru. Sebelum itu kakak mau nanya, hari ini hari apa ya? Pinter, Masya Allah, anak soleh dan soleh. Hari ini hari Senin tanggal 17 Agustus, Kak Roni. Hari ini kita libur ya Kak Muhammad? Iya, hari ini kita libur, Kak Roni. Libur kenapa? Hari ini kita libur untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Kak Roni. Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan itu apa ya Kak Muhammad? Hari kemerdekaan itu hari dimana kita beribadah dengan tenang. Kita bisa bermain bersama ayah dan bunda, bisa belajar bersama di sekolah. Jadi untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, kita mengenal pahlawan atau orang yang berjasa di Hari Kemerdekaan Indonesia. Siapakah orang itu? Ya, kita langsung aja ya. Mau dengerin ceritanya? Iya, tahu tidak kalian? Dulu ketika Indonesia belum merdeka, Indonesia berperang melawan Belanda. Ada yang pakai pistol, ada yang pakai pedang, ada yang pakai panah. Di Sumatera Barat ada seorang pahlawan yang membela agama dan negara Indonesia untuk melawan Belanda. Sekarang kakak akan melanjutkan ceritanya Kak Muhammad. Nah, Tuanku Imam Bonjol adalah pahlawan yang menegakkan syariat Islam di negeri kita, dan letaknya itu di Sumatera Barat. Betul ya Kak Muhammad? Betul sekali. Nah, pada saat itu terjadi perang antara kaum Padri dan yang melawan kaum adat. Adik-adik tahu nggak apa itu kaum Padri dan apa itu kaum adat? Kaum Padri itu adalah kaum yang menegakkan Islam, syariat Islam yang benar. Sedangkan kaum adat adalah yang melanggar semua itu. Nah, karena tokoh kita yaitu Imam Bonjol melawan kaum adat tersebut, dan kaum adat itu terdesak dan meminta bantuan ke Belanda. Apa yang terjadi antara kaum adat dan Belanda? Ternyata dia tidak memberikan solusi kepada kaum adat, akan tetapi memperkeruh keadaan. Oleh karena itu pahlawan kita yaitu Imam Bonjol mengajak kaum adat untuk bersatu dan memerangi kaum Belanda. Iya, setelah kaum Padri dan kaum adat bersatu, akhirnya mereka pun berperang melawan orang-orang Belanda yang ketika itu menjajah Indonesia. Selain kaum adat dan kaum Padri berperang melawan Belanda. Berperang menggunakan pedang dan tombak dan panah. Selama dan banyak sekali orang Belanda yang mati. Tapi karena orang Belandanya banyak sekali, dan akhirnya kaum Padri dan kaum adat pun akhirnya kalah oleh orang-orang Belanda. Nah, setelah Belanda menaklukkan pasukannya Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol tidak menyerah dan mengajak pasukan Belanda untuk melakukan perundingan. Akan tetapi pasukan Belanda melakukan pengkhianatan dan menangkap Tuanku Imam Bonjol. Setelah itu Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan atau dibuang ke 3 tempat. Yang pertama dibuang ke Cianjur, ke Ambon, dan setelah itu Tuanku Imam Bonjol menghembuskan napas terakhirnya di Manado. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kita manfaatkan hari kemerdekaan ini untuk melakukannya hal yang baik seperti belajar, menuntut ilmu, sholat, karena itulah hasil dari perjuangan para tokoh nasionalis. Nah, kakak nanya lagi nih, siapa yang sudah pasang benderanya di rumah? Sudah semua?
Pintar. Oke, sekarang kakak tanya lagi. Apa warna bendera kita? Merah putih. Pintar. Oke. Tahu nggak merah itu artinya apa dalam negara kita? Ya, belum tahu ya. Sekarang kakak saya tahu. Merah itu artinya berani. Berani untuk apa? Berani untuk datang ke sekolah, berani untuk menghafal Al-Quran, berani untuk ngacungin tangan di depan ustadznya kalau ditanya. Masya Allah. Nah, sekarang kalau putih artinya apa ya, Kak? Nah, putih itu artinya suci. Suci dari apa? Suci hasad, iri, dengki. Suci dari kesyirikan bagi orang yang beriman kepada Allah, dan suci dari segala togut. Apa togut? Sesembahan selain Allah. Nah, begitulah ceritanya anak soleh dan solehah. Bagaimana tuanku Imam Bonjol berjuang mengorbankan jiwa dan raganya untuk Indonesia serta untuk agama Allah. Semoga kita semua menjadi pahlawan-pahlawan seperti tuanku Imam Bonjol. Sekarang kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Kita baca bersama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.